Main game PS2 di Android makin lancar, grafiknya makin keren. My enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara untuk main game PS2 di smartphone atau di tablet Android. Buat teman-teman yang ingin bernostalgia, ingin main game PS2 tapi tidak punya konsolnya, di video kali ini kita akan share cara untuk main game PS2 di smartphone Android atau di tablet Android yang kalian miliki. Walaupun sebenarnya untuk main game PS2 paling mantap memang menggunakan konsolnya ya. Kalau kalian ingin beli, kalian bisa langsung cari di online shop. Saat ini harganya sudah lumayan murah. Kalau kalian ingin beli, silahkan beli dan mainkan game PS2 menggunakan konsol PS2-nya. Tetapi kalau kalian ingin cari alternatifnya, kalian bisa gunakan emulator dan mainkan di smartphone Android atau juga bisa di laptop atau di PC. Untuk di laptop atau di PC kita sudah pernah buat tutorialnya, linknya di deskripsi pada video ini guys. Dan untuk emulator PS2 yang akan kita gunakan di video kali ini adalah Either SX2 yang merupakan salah satu emulator PS2 terbaik yang bisa kita gunakan sampai saat ini, walaupun sudah tidak ada update-nya lagi. Selanjutnya untuk sistem requirement menggunakan Either SX2 ini, sebenarnya yang direkomendasikan minimal Snapdragon 845 atau yang setaranya, punya 4 large core dan minimal RAM-nya 6GB. Tapi kalau smartphone kalian menggunakan Snapdragon 700 series atau 600 series sebenarnya juga bisa, tinggal kalian sesuaikan settingannya dan jangan lupa matikan multi-thread VU-nya. Lalu untuk smartphone yang menggunakan GPU Mali atau Power VR juga bisa, hanya saja performanya akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan Snapdragon. Jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di video kali ini kita juga akan bahas bagaimana cara untuk setting Either SX2-nya agar lebih lancar lagi kalian gunakan. Jadi pastikan kalian tonton video ini step by step sampai selesai. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai step yang pertama, yaitu install Either SX2-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di device yang akan kita install Either SX2-nya. Untuk device yang kita gunakan ini adalah Xiaomi Pad 5. Untuk spesifikasinya, SoC-nya menggunakan Snapdragon 860, GPU-nya Adreno 640, RAM 6GB, dan storage-nya 256GB. Kemudian untuk mulai menginstal Either SX-nya, kalian tinggal masuk aja ke Play Store, lalu silahkan kalian cari Either SX2, lalu silahkan install aplikasi Either SX2 ke smartphone Android kalian. Setelah terinstall, langsung kalian buka emulator Either SX2-nya. Lalu setelah masuk ke welcome screen dari Either SX2, kalian tinggal pilih next. Kemudian di sini kalian bisa baca-baca tentang Either SX2 dan pilih next lagi. Setelah itu untuk settingannya kita akan biarkan default aja dulu dan tinggal pilih next. Lalu di sini kita perlu untuk import BIOS dari PS2-nya. Untuk BIOS ini kalian bisa langsung download dari levelupid.net. Kalian bisa langsung buka browser kalian. Kemudian silahkan masuk ke levelupid.net. Lalu di sana kalian tinggal cari aja artikel tentang cara main PS2 di laptop atau di PC. Setelah itu silahkan buka artikelnya dan kalian bisa langsung download BIOS PS2-nya dari link yang sudah kita sediakan di sana guys. Setelah kalian download, silahkan ekstrak dulu file BIOS-nya. Di sini kita gunakan aplikasi Z-Archiver untuk ekstrak filenya. Kalau kalian belum punya aplikasinya, silahkan langsung install dulu dari Play Store. Kemudian masuk ke aplikasi Z-Archiver-nya. Lalu silahkan masuk ke folder download. Setelah itu silahkan pilih file BIOS yang sudah kalian download tadi dan langsung ekstrak filenya ke folder download. Setelah kalian ekstrak file BIOS-nya, silahkan kembali lagi ke Either SX2-nya dan pilih import BIOS. Kemudian arahkan ke file BIOS yang sudah kalian ekstrak tadi. Kemudian kalian pilih file BIOS-nya dan tinggal pilih next. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan game directory. Di sini kalian bisa langsung pilih tanda plus. Kemudian kalian arahkan ke folder di mana kalian menyimpan game PS2 kalian. Untuk game PS2-nya kalian bisa langsung download di Google karena kita tidak bisa sharing di video kali ini guys. Jadi silahkan kalian cari sendiri game PS2-nya di Google, kemudian kalian tinggal simpan di smartphone kalian. Atau bisa juga simpan di external storage seperti microSD, atau kalau kalian ingin beli microSD yang sudah ada isi gamenya, kalian juga bisa cari di online shop. Linknya kita sertakan di deskripsi pada video ini. Selanjutnya setelah kita pilih game directory-nya, kita tinggal pilih next lagi.
lalu di sini tinggal pilih finish. Maka sekarang kita sudah berhasil menginstal dan men-setting EtherSX 2-nya, dan kalian tinggal pilih mana game PS2 yang ingin kalian mainkan di smartphone Android kalian. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan game PS2 yang kita mainkan di HP Android, kalian juga bisa melakukan beberapa settingan di EtherSX 2 ini. Cara settingnya, kalian bisa pilih tanda garis 3 di bagian kiri atas. Setelah itu kalian bisa masuk ke App Setting. Yang pertama di menu boot, di sini kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Misal teman-teman ingin menampilkan FPS, kalian tinggal aktifkan aja yang Show FPS. Misal kalian ingin menampilkan GPU atau CPU usage, kalian tinggal aktifkan aja mana yang ingin kalian tampilkan di EtherSX 2-nya. Silakan kalian setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita lanjut ke menu sistem. Silahkan scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa setting speed control dari game yang kalian mainkan. Kalian bisa aktifkan yang enable frame limit agar gamenya bisa jalan lebih stabil. Tapi kalau kalian tidak ingin limit FPS-nya, kalian bisa disable aja frame limit ini. Kemudian untuk normal speed, di sini settingan defaultnya ke 100%. Tapi kalau game kalian terasa sedikit lambat atau lemot, kalian bisa naikkan aja normal speednya ini ke 150 atau 130%. Atau kalian juga bisa eksperimen sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian untuk turbo speednya kalian bisa naikkan juga kalau kalian menaikkan normal speed yang ada di sini. Lalu kita lanjut lagi ke menu setting yang ketiga, yaitu grafik. Di sini yang pertama ada GPU renderer. Ini bisa kalian sesuaikan dengan game yang kalian mainkan. Kalian bisa coba gunakan Vulkan atau gunakan OpenGL. Silahkan kalian coba keduanya, mana yang paling lancar silahkan kalian pilih sesuai dengan game yang kalian mainkan. Untuk di smartphone yang kita gunakan ini, kita akan pilih ke Vulkan aja karena di beberapa game Vulkan itu punya performa yang lebih baik guys. Lalu untuk upscale multiplayer, ini bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kualitas grafik dari game PS2-nya. Kalau game PS2-nya sedikit burik, kalian bisa upscale sampai ke 8 kali natif. Ini juga kalian setting sesuai dengan spesifikasi smartphone kalian ya. Kalau smartphone kalian low end atau kentang, kalian bisa turunkan ke 0,75 sampai ke 0,5 agar nanti gamenya bisa lebih lancar. Tetapi kalau smartphone kalian sudah Snapdragon 845 ke atas, kalian bisa pilih yang 2 kali, 4 kali, sampai 8 kali natif. Silahkan setting step by step sampai kalian menemukan settingan paling lancar dan gambarnya paling sesuai dengan kalian. Di sini kita akan setting ke 2 kali aja karena 2 kali ini sudah cukup bagus gambarnya di tablet yang kita gunakan. Kemudian di grafik ini kalian bisa scroll ke bawah dan kalian bisa setting game display-nya. Yang pertama kalian bisa setting aspek rasionya. Apakah teman-teman ingin menggunakan 4:3? Karena secara default itu game PS2 aspek rasionya 4:3. Kalian juga bisa setting ke full screen, tapi nanti gamenya akan sedikit ketarik sesuai dengan layar kalian. Dan di sini kalian juga bisa pilih yang widescreen 16:9. Ini tinggal kalian sesuaikan ya dengan selera kalian, apakah suka dengan 4:3 atau kalian suka yang full screen. Untuk di video kali ini kita akan coba yang full screen aja, jadi kita pilih yang paling atas yang stretch fill screen. Kemudian untuk di menu audio kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian dan masuk ke menu memory card. Di sini kalian juga bisa buat memory card, tinggal pilih create a new memory card. Kemudian kalian bisa setting berapa size dari memory card PS2 yang ingin kalian buat. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita lanjut lagi untuk setting controllernya. Silahkan kalian back terlebih dahulu. Kemudian pilih garis 3 di bagian kiri atas lagi. Dan kalian bisa pilih controller setting. Di sini kalian bisa pilih touchscreen kalau kalian ingin memainkan game PS2-nya pakai touchscreen di HP kalian. Kalian bisa pilih touchscreen controller view. Dan di sini kalian bisa pilih single analog pad atau dual analog pad sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah dan kalian bisa setting overlay-nya, mulai dari opacity, auto hide delay, dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang ingin mainkan gamenya menggunakan gamepad, kalian tinggal hubungkan aja gamepad kalian ke smartphone Android kalian, bisa menggunakan Bluetooth atau menggunakan kabel. Di sini kita akan coba gunakan gamepad dari Xbox ya. Kita hubungkan ke smartphone ini menggunakan Bluetooth. Setelah itu untuk settingnya kalian masuk ke port 1 dan pilih controller type di sini dan pilih DualShock 2. Setelah itu kalian aktifkan yang automatic mapping, kemudian pilih OK, maka nanti gamepadnya akan secara otomatis di mapping di EtherSX 2 ini. Atau kalau kalian ingin mapping secara manual juga bisa, tinggal scroll ke bawah
dan kalian tinggal tap aja, misal di pad up kalian tap di sini. Setelah itu kalian pencet juga di pad up-nya di gamepad yang sudah kalian hubungkan ke smartphone kalian. Kemudian yang terakhir kita akan ubah tampilan dari Either SX2-nya agar lebih menarik lagi, mulai dari mengganti background-nya dan juga menambahkan cover game secara otomatis. Caranya di sini kalian tinggal masuk lagi ke menu garis 3 di bagian kiri atas. Setelah itu scroll ke bawah dan pilih Change Background. Kemudian pilih Change dan silahkan pilih gambar yang ingin kalian jadikan background. Lalu langkah selanjutnya kita akan tambahkan cover game The Either SX2 ini secara otomatis. Caranya silahkan kalian masuk dulu ke levelupid.net dan masih sama di artikel PS2 kalian scroll ke bawah, lalu di sini akan ada URL dari cover game. Silahkan langsung copy aja URL-nya. Selanjutnya kalian kembali lagi ke Either SX2 dan pilih menu di bagian kiri atas lagi, lalu pilih Download Covers. Setelah itu silahkan kalian paste URL yang sudah kalian copy tadi ke sini dan tinggal pilih download. Tunggu prosesnya. Maka sekarang semua game yang kalian tambahkan di Either SX2 akan ada covernya secara otomatis guys. Mantap. Setelah kita setting, sekarang kita akan lanjut untuk gaming test di Either SX2 ini. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop